Pucak Wangi. Nah, lokasi ini di desa Pucak Wangi. Diduga itu berasal dari kata empu, cak diduga berasal dari kata pesilat, wangi, harum namanya. Diduga ini negeri para kesatria dan para pendekar pada masanya. Nah, di antara semak belukar ini, entah suatu sebab apa, bagaimana kemudian kelihatannya ini sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya berada di Ngimbang, Lamongan. Nah, ini kita akan melihat sebuah prasasti ya peninggalan sejarah yang pernah hilang dicuri orang. Ini kita berada di tengah-tengah puncak gunung ya, ini ya. Di gunung apa itu namanya? Ngimbang, Lamongan. Dan itu ada teman-teman. Ini lagi berdiskusi dan berunding ya, akan menuju ke tempat TKP ya. Ini seperti apa? Mari kita telusuri. Masa lalu tidak tentu berkaitan dengan kesirikan dan kemusyrikan. Banyak hal-hal pengalaman sejarah dalam menata peradaban masyarakat Nusantara yang sangat luas dan terpecah menjadi pulau-pulau yang sangat banyak ini. Tentu membutuhkan sebuah ilmu dalam menata dan mengayomi Nusantara ini. Terutama kita belajar dari pengalaman ya, para raja dan orang-orang terdahulu dalam kemudian menata sejarah yang sangat luas ini. Jadi kita semata-mata mempelajari sejarah untuk mengambil kebijaksanaannya. Di lokasi hutan belantara ini ya, yang penuh dengan pohon jati. Kelihatannya ini pohon jati emas. Kalau sebesar ini sudah berumur sekitar lebih dari 10 tahun kelihatannya. Pohon jati, terutama pada masa Majapahit dan masa-masa sebelumnya, merupakan bahan baku pembuat kapal. Tentunya pada waktu zaman kuno, Lamongan yang memiliki pelabuhan Sidayu Lawas yang sangat terkenal selain Tuban dan Gresik gitu ya pada masa Majapahit muncul, terutama pada masa Airlangga dan masa Kadiri. Lamongan ini merupakan pusat pelabuhan di Sidayu Lawas dan Tuban. Artinya penghasil bahan baku perkapalan ini telah kemudian penuh dengan sejarah. Nah, disinilah kemudian kita mencoba memiliki sesuatu yang sangat berharga, tiada duanya, dan tidak bisa dinilai dengan emas permata. Sebuah jejak prasasti yang bertuliskan huruf yang sangat indah. Diduga prasasti ini peninggalan abad ke-11 Masehi, yaitu masa Airlangga. Namun karena entah suatu sebab apa, ada tangan-tangan jahil yang merusak prasasti ini sehingga terpotong dan tidak tahu rimbanya ya sampai di mana. Jadi ini tinggal bagian bawah saja, sehingga angka tahun dan termasuk kemudian raja yang mengeluarkan, yang tapi dari segi epigrafi ini adalah abad ke-11 masa Airlangga. Sehingga bagian bawah saja, yaitu tentang kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Diduga prasasti ini memuat informasi tentang penetapan status tanah Simah Perdikan bebas dari segala pajak dan pungutan karena masyarakatnya pernah berjasa pada Raja Airlangga. Mari kita selidiki. Jadi kita menyusuri semak-semak besar gitu ya. Dan di sini ternyata banyak tanaman lempuhyang. Nah, lempuhyang. Nah, diduga puhyang sendiri itu berasal dari bahasa Sangsekerta, dari empuh dan sangyang, yang artinya memang ini berkhasiat obat ya. Ya,
karena memang itu sangat ramai. Begitu juga Pucak Wangi. Ya, lokasi ini di desa Pucak Wangi. Diduga puh itu berasal dari kata empu, cak diduga berasal dari kata pesilat, wangi, harum namanya. Diduga ini negeri para kesatria dan para pendekar pada masanya. Mari kita lihat. Nah, di antara semak belukar ini, entah suatu sebab apa, bagaimana kemudian kelihatannya ini sudah dicor ya. Entah suatu sebab apa, ini tertutup oleh ilalang dan semak belukar. Sebuah jejak prasasti masa Airlangga yang sangat istimewa dengan tulisan yang sangat luar biasa indah. Ini tertutup semak belukar. Ya, disinilah kita menemukan sebuah fragmen prasasti. Nah, di sini siapa yang berusaha menjugil ini, mengeduk-eduk ini? Apakah ini? Nah, ini jejak dikeduk ini. Kelihatannya ada sesuatu yang dikeduk di sini ya. Nah, mungkin pemburu harta karun. Nah, di sini kita menemukan salah satu jejak yang sangat sangat historis juga, sebuah pecahan keramik Tiongkok era dinasti Sung ya, era dinasti Sung. Abad ke-11, 12 sampai awal abad ke-13 sebelum dinasti Sung itu dilululantakkan oleh pasukan Mongol, di mana kemudian pasukan Genghis Khan menjebol Wall of China. Tembok besar Cina, The Great Wall of China ya. Itu kemudian dinasti Sung dikuasai oleh dinasti Mongol yang dikenal dengan dinasti Yuan. Kelihatannya prasasti ini mau dicuri kelihatannya ini. Karena ini jejak-jejak linggis ini. Nah, ini coba kita teliti tulisan-tulisan yang ada. Ini lubang entah suatu sebab apa, ini mau diangkat ini lubangnya ini. Nah, ini sangat miris, ini harus segera diselamatkan ini ya. Jadi ini ada mungkin ini fragmen prasasti yang tergeletak. Nah, ini ada jejak linggis untuk mengetahui kedalaman apa namanya prasasti ini gitu ya. Ini kelihatannya prasasti ini mau diangkat apa ya. Coba kita teliti tulisan-tulisannya yang memuat kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Tapi memang sebagian besar tulisan ini sudah aus ya, sehingga sulit kita membacanya. Kalau ada tulisan yang bisa tidak aus, mungkin kita bisa membacanya. Ini segi 4. Bagian kiri pasti ada. Ini. Nah, ini yang bisa. Apa itu? Rahayu. Nah, ini coba kita teliti ya. Coba di bagian sini juga ada ya. Nah, ini. Jadi prasasti ini dari batu putih gitu ya. Rahayu. Nah, ini coba kita berusaha mengorek prasasti ini yang cukup aus, bahkan kerowok di sini ya. Jadi ada beberapa tulisan yang kerowok. Kenapa ini ada sesuatu yang ngerowok di sini ya? Nah, ini. Nah, samping kiri ini masih berisi tentang status Tanah Sima Perdikan itu ya. Namun bagaimana kita coba membacanya ya? Nah, itu tulisan ini, Jawa. Nah, ini tulisan Jawa kuno tadi. Jawa kuno, ya Jawa kuno, bukan huruf Palawa, bukan huruf Palawa yang manjang-manjang yang kotak-kotak. Ini kalau yang bulat-bulat yang kayak gini ini namanya tulisan Jawa kuno. Juga tulisan Jawa kuno juga bahasa Jawa kuno atau Kawi ya, nama lain dari Jawa kuna atau adalah tulisan Kawi. Nah, ini juga masa Raja Airlangga dan ini prasasti yang sangat berharga sekali dan ini tinggalan yang sangat monumental. Bahkan ini merupakan putra Bali. Nah, disinilah ada hubungan yang mesra antara Pulau Bali dan Jawa Timur. Karena Raja Udayana, Raja Bali yang merupakan ayah dari Airlangga ini, yaitu menikahkan saat usianya Airlangga 16 tahun. Jadi Airlangga diduga lahir tahun 1000, kemudian tahun 1016 dinikahkan dengan Dia Laksmi, putri dari Dharmawangsa Teguh yang berada di Istana Watan. Namun pesta pernikahan itu rusak, binasa dan dibakar. Seluruh pejabat kerajaan, para pendeta termasuk Raja Dharmawangsa Teguh musnah, tewas dalam peristiwa pernikahan Raja Airlangga. Karena istana dibakar oleh Raja Wurawiri dari Loram, sekarang itu Blora. Yaitu diduga memang Raja Wurawiri ini pernikahannya ditolak oleh Dharmawangsa Teguh, sehingga mengamuk, pesta pernikahannya itu kemudian dihancurkan. Sehingga Airlangga kemudian mengungsi ke Wonogiri, bertapa selama 3 tahun. Baru kemudian banyak tetua desa yang kemudian menyuruh Airlangga menjadi Raja Jawa Timur. Tapi kemudian ditanggapi Airlangga juga menjadi raja, tapi menyatukan Jawa Timur sangat alot.
Bahkan kemudian istana Watan yang ada di Ngoroh Mojokerto itu dibakar dan diserang oleh raja dari Tulungagung yang bernama dia Tulodong ya, dari Lodaya. Nah, ini kemudian Airlangga mengusik kepatakan di Lamongan sini, sehingga masyarakat Lamongan ini pernah bersatu padu mendukung Raja Airlangga dalam menyatukan Jawa Timur, sehingga kemudian rakyat Lamongan ini pernah berjasa dan banyak tanah-tanah yang dijadikan simah perdikan yang dibuat prasasti sebagai lambang keabadian untuk memperingati jasa masyarakat dalam membantu perjuangan Raja Airlangga. Temukan kepik hewan yang sangat langka juga sama dengan prasasti ini. Nah ini, ternyata belakangnya itu bergambar ya, bergambar seperti seperti wayang, seperti gunungan ini. Nah, seperti gunungan, yang artinya memang ini mungkin harapan bagi leluhur sebagai gunungan itu memulai pewayangan dan mengakhiri pewayangan. Artinya memang ada sebuah generasi yang menguri-uri budaya ini untuk memulai kembali dan mengambil pelajaran dari jasa-jasa pahlawan, dari kemudian jasa-jasa para raja terdahulu. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa-jasa pahlawan. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.